Kamu itu ya sok-sokan mau nikah tapi kuli, ha? Enggak. Enggak sudi aku punya suami kuli kayak gini. Enggak usah sok-sokan deh. Aku kalau misalkan tahu kalau kamu kerjaan kamu tuh kuli ya, aku gak bakal capek-capek kesini. Mau aja di madu. Iya, udah kuli, sok-sokan mau nikahin orang. Kamu mau makanin anak orang kayak apa? Mau makanin orang pakai apa? Mau pakai semen kayak gitu, ha? Kamu kalau sama dia nanti skincaremu pakai semen. Ujian setiap rumah tangga itu memang berbeda-beda ya. Kasian juga suami aku, sudah 5 tahun dia menunggu buah hati dari aku. Cuman akunya masih belum bisa ngasih dia buah hati. Aku harus merelakan suami aku menikah dengan wanita lain supaya suami aku juga senang. Assalamualaikum, sayang. Salam. Kamu yakin? Kamu udah bulat. Kamu menyuruh aku menikah lagi karena kita nggak punya anak. Keputusan aku sudah bulat, sayang. Ini semua demi kebaikan kita. Kita udah 5 tahun loh nggak dikaruniai buah hati. Jadi ya semoga aja dengan kamu berpenampilan seperti ini, istri kamu, calon istri kamu bisa menerima kamu. Sayang, aku jelaskan sekali lagi sama kamu. Meskipun aku nggak punya anak sama kamu, mungkin Tuhan juga belum memberikan kita anak, belum waktunya, sayang. Mungkin sekarang Tuhan memberikan perumahan ini terhadap kita, bisnis kita, usaha kita semuanya. Kalau masalah anak, ya kita bisa buat lagi, bukan dengan cara kamu menyuruh aku untuk menikah lagi. Udah gak apa-apa, sayang. Ini semua keputusan aku. Ya mungkin ini sudah cobaannya. Kita diberi harta yang melimpah, tapi kita gak dikaruniai buah hati. Terus kamu menyuruh aku memakai baju seperti ini agar aku tampak seperti pesuruh, biar istri kedua aku menerima aku begitu. Biar penampilan aku juga seperti kuli bangunan. Benar? Iya sayang, aku takutnya kalau misalkan calon istri kamu nanti kamu tahu kamu ini adalah pemilik perumahan di sini dan terbesar, takutnya kamu malah diporotin. Sayang, tujuan kita kan cuma anak. Kenapa kalau semisal kita mengadopsi di panti asuhan? Kenapa kalau kita nggak ya ke panti-panti yang memang banyak bayi, atau kita adopsi dari sana terus kita urus surat-suratnya, kan bisa. Tapi sayang, nanti mukanya bukan mirip kamu. Yang aku inginkan itu adalah gen dari kamu. Kamu meskipun baik, tapi jangan terlalu baik. Meskipun kamu menyuruh aku untuk berpacaran, menikah lagi, tapi bukan seperti itu caranya. Kamu sudah sangat cantik bagi aku. Dari kuku, dari rambut, hidung. Lebih bagus lagi kalau misal kita punya anak itu mirip kita berdua, bukan malah mirip aku, lantaran aku menikah lagi dengan satu orang yang aku nggak tahu siapa. Gini sayang, semoga aja itu hanya pancingan. Siapa tahu sayang kalau misalnya udah punya buah hati, aku bisa hamil. Kata orang sih, itu katanya harus dipancing. Harus yang suami itu harus menikah lagi. Yang benar itu, yang harus dipancing adalah kita harus mengadopsi anak dari tetangga kita. Itu baru benar. Kalau misal hal omongan seperti itu nggak benar. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu. Kamu pergi ke mobil biar aku yang ngurus semuanya ya. Ya. Dan lagi mungkin besok aku masih periksa jadwal kandungan sayang. Soalnya kemarin itu ada kabar baik. Insya Allah bulan ini kandungan rahim aku tuh subur. Tapi semoga aja hasil rahim aku ini bisa subur. Amin. Ya udah. Sekarang kan memang sudah ada calon istri atau calon pacar aku yang mau kesini, lantaran kamu yang menghack HP aku, terus kamu menghubungi beberapa cewek, sudah datang sini, kamu Sherlock sini. Ya udah, aku layanin mereka. Yang penting ini sudah permintaan kamu, bukan permintaan aku, ya. Nanti kalau semisal bagaimana, aku pasrah sama Tuhan. Kalau memang Tuhan mengizinkan aku menikah 2 orang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau semisal Tuhan memang mengizinkan aku cuma sama kamu, aku juga pasrah. Intinya ini mau kamu, aku hanya mau menuruti kamu. Mungkin ini adalah rahim kamu yang ingin. Mana berkas-berkasnya biar aku ya. Juga kebetulan sebentar lagi juga ada
partner-partner masalah perumahannya juga mau beli kok di sini. Ya udah, saya ke sana. Ya udah, aku sana dulu ya. Ya. Aku heran sama istri aku. Bisa-bisanya sekarang ada wanita yang mempunyai hati menyuruh suaminya untuk menikah lagi. Padahal hanya 5 tahun. Ada orang yang udah 20 tahun, 25 tahun gak punya anak. Dia santai-santai aja, dia nyantai-nyantai aja. Semuanya pada berjalan dengan semestinya. Ini cuma 5 tahun, apa dia udah ngebet memiliki anak sampai-sampai aku disuruh menikah lagi. Aku yakin pasti ketika sampai di akhirat, istri aku pasti akan dipayungi emas. Tapi aneh sih, meskipun seorang istri mau pakai payung emas di akhirat, di surga segala macam, kan pasti banyak jalan. Dia memasaki suaminya, melayani suaminya dengan baik, patuh terhadap suaminya juga pasti juga dipayung emas. Nggak harus dengan mengizinkan suaminya menikah 2, menikah 3, menikah 4. Wasulasa waruba. Wah, nggak paham aku hadisnya. Tapi aku yain aja deh. Juga udah berhari-hari, berminggu-minggu HP aku selalu dicetingin wanita-wanita, disadap sama dia. Chat wanita-wanita, chat perempuan, diajak ketemuan. Ujung-ujungnya aku yang ketemuan. Padahal yang ngechat ya istri aku. Malah aku pakai tampilan pesuruh lagi. Aduh, ada apa sih Elvira pagi-pagi gini sudah nelponin? Ma, Elvira mau ajak aku kemana ya? Gak ada kerjaan banget sih. Awas aja ya, dia tuh sebentar lagi ngajakin aku ketemuan. Ya, kalau ketemuan sih gak masalah, biar laku lah dia. Tapi kalau dia cuma mau ngerjain aku, awas aja ya, aku gak bakalan mau diajak keluar lagi sama si Elvira. Tapi kok lama banget sih? Padahal barusan nelpon aku disuruh cepetan, tapi dianya yang malah telat. Ah, ini dia Meme. Meme. Aduh Beb, kamu lama banget sih. Aduh, sorry. Aku tadi tuh macet di jalan, sumpah. Aduh, ini aku duduk sini aja ya. Emangnya kamu pagi-pagi gini ngajakin aku keluar, emang mau keluar kemana? Aku tuh sebenarnya mau ngajakin kamu mau ketemu sama cowok baru aku. Cowok baru? Bukannya kamu pacaran sama si Syahrul? Iya, tapi cowok yang sekarang ini itu tuh jauh lebih dari Syahrul. Lebih dari siapa? Iya, lebih dari Syahrul. Gini. Syahrul itu ya menurut aku tuh sudah kaya. Emang sekarang kamu udah tahu dia kerja apa? Aduh, tapi ya kalau dilihat-lihat dari sosmednya, dia itu orang kaya, sumpah. Dia tuh lebih kaya daripada si Syahrul. Makanya aku tuh kayak mau ngeutamain si cowok baru aku ini. Yakin? Ya yakin banget lah, soalnya dari fisik, dari keuangan dia tuh udah kayak lebih banget daripada Kalau masalah fisik ya Beb ya, menurutku fisik bisa diubah Beb, asalkan ada uang. Tapi kalau si Syahrul tuh ya udah mapan lah gitu. Yang sekarang nih, gimana gitu sih Beb? Kamu nggak tahu dia itu lebih mapan dari Syahrul. Makanya aku ngajak kamu ketemu sekarang biar kita tuh tahu, dan dia tuh sebenarnya tuh kayak apa sih, terus dia tuh sekaya apa, karena tuh di sosmednya dia tuh kaya banget. Tapi ya BTW ini ya, cuma ada satu minusnya. Apa tuh? Dia tuh kayaknya udah punya istri deh. Dia tuh punya istri. Beb, kamu beneran? Kamu mau jadi istri kedua? Gak banget. Gak banget sih kamu Beb. Ya mau gimana lagi, tapi nih secara kekayaan dia tuh kaya banget. Mana ada sih yang lebih kaya dari si Syahrul? Dan dia ini yang lebih kaya, meskipun dia punya istri kayak, tapi aku mau kok jadi yang kedua karena dia tuh kaya. Dia tuh bisa ngehidupin aku. Secara kita kayak gimana sih sekarang, kamu tahu sendiri kan. Iya kita tuh dari kalau dilihat dari kita berdua, kita emang masih di bawah kan, kita mau nikmati harta. Ya masa iya sih kamu harus jadi yang kedua cuma gara-gara harta? Ya tapi mau gimana lagi, nggak ada lagi yang lebih dari si Syahrul. Yang si cowok baru aku ini secara fisik oke, keuangan oke, kekayaan oke. Jadi nggak ada deh yang bisa nandingin si Syahrul itu. Iya sih, terus istri dia gimana? Ya, emang istrinya tahu kalau suaminya mau nikah lagi? Iya. Mana ada seorang istri mau diduain? Ya tahu lah. Tapi kan
aku juga butuh duit kali. Butuh duit sih butuh duit, El. Masa iya mau nikah sama suami orang? Terus orang tuanya gimana? Orang tuamu gimana? Kalau misalnya orang tuamu tahu kamu tuh punya calon suami yang sudah punya istri. Ya bodo amat meme. Ya itu urusan belakangan lah. Yang penting kan aku udah dapet dia dulu, terus aku tahu dia seperti apa, dia kayaknya seperti apa. Mungkin aja dia konglomerat sih. Ya mana mungkin gak ada cewek yang mau sama dia. Dan pasti dia juga, ya nggak tahu lah ya background apa dia tuh. Pokoknya dia punya istri tapi dia tuh mau sama aku gitu loh. Berarti kan aku kan kayak keren banget gak sih? Keren apaan dapat suami orang? Kamu Beb. Aduh. Greget deh aku sama kamu tuh. Bisa-bisanya tahu. Tunggu ya. Sepinter-pinternya kita ya, kita harus juga pinter lagi nyari cowok tuh yang bener, yang bibit bebet bobotnya bener Beb, gitu, bukannya duitnya gitu bener. ya. Aku emang tahu kamu, selera cowok kita berdua itu 11-12 lah ya. Tapi emang kamu gak salah pilih laki-laki yang seperti itu. Ya enggak lah. Ya udah, kamu tuh sebenarnya tuh harus ikut ya, harus ikut aku ketemu si cowok Beb, itu. tenang. Aku pasti bakalan mau kok diajak kamu kemana aja. Iya kan kalau pasti aku. Iyalah, apalagi sekarang aku juga gak habis pikir pasti aku mau nikah sama suami orang. Oh my god, Beb, kamu nih. Ya tapi kan secara nanti ekonomi kita tuh jadi meningkat loh gara-gara aku sama dia. Dan kamu tuh bakal aku ajak deh kemana aja, kita bakal liburan kayak. Tunggu, Beb. Mau kemana? Terus pas kamu nikah sama dia, kamu ikut dia ke rumah dia, kamu ketemu sama istri pertamanya, kamu gimana, Beb? Iya, itu nggak tahu sih, kan aku juga belum pernah ketemu sama istrinya. Jadi kan ya entah istrinya marah atau istrinya, bisa aja istrinya legowo sih, kayak lapang dada gitu suaminya diambil cewek kalau lain. lapang dada, Beb. Kalau nyampe kamu sudah nikah, diajak ke sana kamu dijadiin pembantu gimana? Ya nggak mungkin. Bukan malah dia, senang sih hidupmu, tambah sengsara malah. dia orang kaya, nggak mungkin dia nggak punya pembantu kan. Ya udah deh. Ya udah, sekarang kamu ketemu sama dia di mana? Iya, tak bentar lagi di Sherlock sih. Mana HP aku ya? Oh ini nih HP aku. Bentar aku mau lihat. Elvira, kesambet setan apa sih kamu tuh bisa-bisanya mau sama suami orang? Iya jelas lama. Secara Elvira gitu loh, masa nggak mau sih sama cowok berduit ya kan? Apa kayak ini mah suami orang? Berondong itu sekarang tuh ya banyak yang mengangguran. Jadi kita harus milih yang lebih tua dan apa ya? Kalau cari berondong ya cari anak orang kaya lah. Jadi kita harus milih yang duitnya banyak gitu loh. Kamu dah nabung itu. Iya ini udah. Terus nanti si Syahrul gimana? Ntar kalau Syahrul tahu kamu mau nikah sama orang lain, ya iya bodo amat lah, itu kan urusan belakangan. Nanti aku bisa putusin si Syahrul dan lanjutin sama si cowok baru aku ini. Secara kita loh, ekonomi kita, rumah kita kayak gimana sih, kan kita harus dinaikkan derajatnya. Ya lewat satu cara ini sama ya, aku nikah sama cowok. Paham, tapi kan kamu masih ada hubungan sama si Syahrul. Ya bodo amat lah, nanti bisa diputusin kan. Ya udah deh, punya sahabat satu kayak gini. Ayo gak usah, kamu gak usah cemberut mulu. Nanti kalau misalkan aku udah berhasil dan udah jadi sama si cowok ini, kita tuh bakal hidup enak, gak kira kayak gini lagi. Udah tenang aja. Iya Beb, iya. Ya udah ayo, ini udah di Sherlock kok. Kemana nih kita? Ya udah ikut aku aja. Nanti kita mau ketemu dia, kita mau lihat dia tuh kayak apa sih. Dia Ya, aku beda juga nggak sih dari penasaran sih. sosmednya? Kamu ngomongnya dia orang kaya apa? Penasaran aku sama itu cowok. Iya. Ya kayak lah. Pokoknya kita, kalau aku udah berhasil dapetin dia, aku udah berhasil nikah sama dia, aku nggak bakalan deh hidup-hidup kayak gini-gini lagi. Aku mau naik derajat, aku mau hidup enak. Oke? Ya udah Beb, kita ayo sekarang. Cap to the cus, cap cus. Ayo. Berangkat. Hati-hati Beb. Menuju Elvira Meme Kaya. Wah. Keren banget, gila. Ini proyeknya gede ya, ternyata luas gitu ya. Berapa hektar ya? Apalagi luas banget. bangunannya bagus-bagus ya. Iya. Ya gak salah pilih deh, aku kayaknya punya cowok kayak gini nih, aku gak kira salah pilih. Karena Syahrul jauh. aduh jauh banget. Aja putusin. Ya iyalah pastinya. Ini udah besar banget, meskipun aku mau dijadiin yang kedua, tapi aku tuh pasti bahagia karena apa? Aset-asetnya banyak, gila. Gara-gara
Harta ini kamu ya bisa mau jadi yang kedua. Kita kan mau naik derajat enggak? Ya, Kamu iya. aja, aku enggak. Kamu kan pasti ingat aku, kamu pasti. Ya kan kamu yang punya suami orang. Kan kamu pasti kena imbasnya, kan kamu juga yang bantuin aku, kan kamu juga yang nemenin Ya, aku. iya. Aduh, ini iya. Dong El, satu rumah El. Ya nanti aku bisa pasti bilangin ke cowok aku yang ini. Tapi bentar, ini cowoknya mana lagi? Tapi bener kan ini proyeknya? Masa salah sih? Kalau masalah dari Sherlocknya sih ya bener. Iya, bentar ini HP ku juga. Aduh, ini mana juga cowoknya? Ini nggak ada orang sama sekali ya? Ini mana sih? Apa masa? Orang-orang di sebelah sana. Iya, ini kita mau tanya ke siapa kalau nggak ada orang? Ini mana sih orangnya? Aduh, udah proyek gede gini tapi nggak ada orang. Ya mungkin lagi sibuk semua. Masa kamu nelpon ya? Ya udah telepon aja. Centang. Itu ada cewek. Yuk tanya dia. Al. Kontaknya. Aduh iya, nanti hilang lagi. Cepetan. Mbak. Iya, ada yang bisa saya bantu? Ini istrinya nggak sih? Coba aja kita tanya. Mbak tahu Fajar? Fajar, iya saya tahu. Mbak, ini siapa ya di sini ya? Oh, saya di sini mandor. Oh, mandor. Iya. Oh, kalau boleh tahu kalau Fajarnya di mana ya? Fajarnya lagi kerja. Hah? Kerja. Kerja apa? Dia bukannya yang punya proyek ini? Iya, Kok bisa perumahan. kerja sih? Ya, menangani proyek ini maksudnya. Hah? Menangani? Iya. Oh, jadi gimana sih ini? Oh, Dia ini mandor. calon istrinya Mas Fajar ya? Iya, aku calon istrinya Mas Fajar. Mbaknya siapa? Saya ini istrinya Mas Fajar. Oh, istrinya Mas Fajar. Oh ya jelas ya, Fajar tuh nggak mau dan Mas Fajar tuh nyari cewek lain soalnya ceweknya kayak gini gitu ya, mandor. Mandor. Terus suaminya? Suaminya kerja apa sih? Kok gak jelas banget? Ya menangani proyek di sini. Menang ini. Oh. Ya. Mana sih Fajar? Aku pengen ketemu dong. Gimana sih maksudnya? Mbaknya masih belum ketemu sama Mas Fajar. Iya belum. Ini masih saya mau ke sini. Itu mau ketemu Fajar. Oh, padahal barusan aja loh Mas Fajar ada di sini. Ya mungkin masih lagi keliling-keliling. Ya dicari lah Mbak. Alasannya si Fajar itu buat nikahin kamu tuh apa sih? Dia punya istri gini. Oh iya Mbak kan Respon istrinya baik kok. Iya, bentar. Mbak itu kan istrinya Fajar ya kan, Mas Fajar. Tapi kok Mbak bisa biasa aja sih? Soalnya saya calon istrinya, calon pacarnya. Iya, Mas Fajar itu saya suruh cari istri lain dikarenakan saya nggak bisa hamil, Mbak. Saya udah 5 tahun menunggu kehamilan saya, tapi saya belum dikasih buah hati sampai sekarang. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Duh. Ya aduh, kenapa kamu kok bisa-bisanya suruh mandul ya? Ya mau gimana lagi, Mbak? Emang udah takdir Tuhan saya mandul. Tapi saya berusaha. San suaminya mau nikah lagi. Duh, aku di sini gak mau kasihan ya kan. Bentar. Ini tapi kok suami kamu kerja kan? Maksudnya suami kamu banyak duitnya kan? Ini punya suami kamu kan? Sebenarnya suami kamu ini kerja apa sih kok gak jelas banget deh? Iya. Ini suami aku, Mas Fajar. Calon suami kamu. Sayang, ini laporan pemberkasan untuk beli semen sama paku, sama pasir, sama koral. Ya, sayang. Oh ya sayang, kenalin. Ini Mbak yang calon istri kamu. Kamu harus Jangan-jangan kamu yang ngechat ya, kamu yang apa-apa, sayang. jodohin ya, kamu yang nyadap apa yang ini orangnya. udah kamu terima baik dulu sayang. Bentar ya, kok ada sih katanya pemilik proyek ini tapi penampilannya kuli. Siapa yang bilang pemilik? Saya malah kuli di sini. Kuli? Nih, saya pesuruh. Ini mandor saya sekali. Bentar, Saya. Ini yang cewek mandor. Suaminya kuli. Aduh, mau nikah lagi, belikan kuli. nggak usah sok-sokan deh. Aku kalau misalkan tahu kalau kamu kerjaan kamu tuh kuli ya, aku nggak bakal capek-capek kesini. Lantas kamu sini mau apa? Iya kan? Iya kan kamu kan bilangnya kan kamu pemilik proyek, terus kamu tuh orang kaya. Tapi kamu cuma kuli kayak gini. Ceweknya mandor, Misal kamu aku kuli. Terus kenapa? Hah? Oh, kamu Oh, jangan-jangan kamu numpang hidup ya sama orang ini?
Mbak, tolong dong terima suami saya ya. Saya. Mau terima dia nanti yang ngambung hidup ke rumah, ngambung hidup ke hidup saya, Mbak. Mikir coba, Mbak. Mbak, sebentar saya jelaskan ke kalian berdua ya, Mbak. Saya nggak pernah mengapung hidup atau menumpang hidup terhadap kalian berdua, apalagi perempuan. Saya di sini bekerja terhadap istri saya. Istri saya mandor kok. Saya kulinya. Apa salah ketika istri saya mempunyai jabatan mandor, saya bekerja kepada istri saya? Kan enggak. Iya, tapi kamu kan nikah sama aku. Terus kan kamu yang harusnya biayain aku nanti. Terus siapa yang mau biayain aku? Aku sendiri biayain aku sendiri sama kamu berdua, hah? Sayang, ngomongin baik dulu, siapa tahu dia mau. Kalau mau cari istri itu, istri yang menerima padanya. Dia datang sini karena aku dikira pemilik dari perumahan dan dikira pemilik dari proyek ini. Padahal aku cuma beli bangunan. Lawa, kamu itu ya sok-sokan mau nikah tapi kuli, hah? Duh, nggak usah gaya deh. Kamu tuh nggak punya apa-apa. Mbak, alasan mbaknya nyuruh suaminya nikah lagi tuh apa sih? Karena istri saya nggak punya anak. Kan tadi udah. Kan Terus kenapa? iya, tapi mikir lah. Tapi kalau misal aku punya anak dari rahim cewek seperti kamu, terus jadi apa anak aku? Ya jadi orang lah. Kasian banget sih. Mau aja di madu. Iya, udah kuli, sok-sokan mau nikahin orang. Kamu mau makanin anak orang kayak apa? Mau makanin orang pakai apa? Mau pakai semen kayak gitu, hah? Nurut banget jadi suami. Kamu kerja apa sampai kamu bisa merendahkan kuli bangunan? Kamu sampai bisa merendahkan pesuruh. Padahal jelas-jelas kamu datang sini karena memang sudah perjuangan, asal kamu tahu, bukan aku yang mencari kamu, tapi kamu yang datang sini lantaran kamu tahu siapa? HP aku yang ngechat kamu, yang balas chattingan kamu semua, yang sudah DM dan sudah semuanya berinteraksi dengan kamu, itu istri aku, bukan aku. Ya berarti kan istri kamu yang bego. Berarti kamu yang datang sini, kamu yang ngejar-ngejar laki-laki yang sudah jelas-jelas punya istri. Kalau kamu misal waras, kamu nggak mungkin mau terhadap orang yang sudah punya istri. Kamu mau di nomor 2-in sama aku. Tapi istri kamu itu bilangnya kamu yang punya perusahaan ini, kamu yang punya proyek-proyek yang besar kayak gini. Sebenarnya aku nggak bilang Mbak, cuman aku salah nyantumin status di profil Ya, sosial ngomong media doang itu. lu, Mbak. Asal kamu tahu ya, bukan aku yang ngejar kamu, bukan aku yang ngechat kamu, bukan aku yang suruh kamu datang ke sini. Aku baca di chat aku baca di handphone aku, kamu sendiri ya yang maksa-maksa ke sini, mau ketemu sama aku, mau lihat aku, mau lihat pekerjaan aku semuanya. Ya udah sini. Ya biar cepet lah, biar jelas, kita biar perjodohan itu jelas. Terus kan kamu juga bilangnya kamu tuh punya proyek, punya banyak hal. Terus kamu juga mau nikah sama aku, ya udah aku biar cepet, biar mempersingkat waktu, nggak usah lama-lama. Kenapa kamu mau menikah dengan laki-laki yang sudah punya istri? Ya nggak apa-apa. Terus mbaknya ngapain diem aja? Ya bukannya gitu Mbak, ini salah komunikasi. Sebenarnya ya memang suami saya itu kerjanya kuli. Jadi saya harap Mbaknya mau menerima suami saya apapun pekerjaannya. Nggak sudi aku punya suami kuli kayak gini, nggak sedih. Gimana banget. sekarang kamu El? Tadi kamu bilang apa sama aku? Emang kamu mau sama dia? Ya enggak lah, mending Syahrul itu tadi. Kenapa harus aku pilih dia? Oh, jadi kamu udah punya pacar sebelum datang ke sini. Oh, berarti aku cadangan kamu. Berarti kalau misal gak jadi sama aku, kamu kembali ke cadangan kamu. Begitu. Kamu ngomong dari tadi, ha? Kamu kalau sama dia nanti skincare-mu pakai semen. Bener. Terus pakai batu bata kayak gitu mau ditempel gitu. Duh, ya Allah. Aku harus hidup di mana? Jadi dekil dong. Ya itu. Makin dekil dong nih. Ayo udah, kita daripada apa ya? Ngerusak pemandangan yang ada di sini. Kita udah lihat mau rumah-rumah mewah, besar, gede, bagus. Terus ada mereka berdua nih kayak nggak banget ya? Mending kita pergi aja. Sak pemandangan aja. Mending kita pergi aja sih. Iya, nggak guna aja. Nggak guna mereka berdua tuh. Aduh, aku nis. Ya Allah, gimana? Aku udah bilang. Iya, kan aku harusnya nggak mau sih sama dia ini. Ya, kamu lihat kan? Sekarang itu nggak ada wanita yang seperti kamu. Aku memiliki wanita satu seperti kamu. Seakan-akan aku sudah memiliki segalanya. Karena apa? Kamu adalah wanita yang aku cari, yang aku cintai, yang aku kasihi. Semuanya udah ada di kamu. Coba kamu lihat. Bayangkan kalau misal suami kamu ini menikah dengan wanita seperti itu. Ayo. Iya, tapi kan Ehman sayang dia pergi. Maksud aku kan supaya dia tuh mau sama kamu. Sayang. Lagian kamu tuh kenapa sih sayang, kamu nggak mau nunjukin bahwa kamu memang pemilik perumahan ini? Karena aku yakin bahwa suatu saat kamu bakal punya anak. Tanpa aku menikah lagi, tanpa aku menambah istri lagi. Sayang. Kamu masuk angin, kamu kecapean, kamu terlalu banyak mikir untuk aku menikah lagi. Udah.
kamu gak usah mikirin lagi, aku harus menikah lagi, harus bisa 2, 3, 4 untuk punya anak. Intinya kamu harus yakin kamu bisa punya anak. Sekarang mungkin kamu mual karena kamu masuk angin, kamu kecapean. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lebih baik aku kehilangan semua aset, semua perumahan dan semua proyek ini terhadap aku bagikan ke semua anak yatim daripada aku kehilangan ketika aku menikah dengan wanita seperti itu. Kamu tahu kan wanita seperti apa? Lebih baik aku menikah dengan kambing, aku menikah dengan sapi. Lebih baik daripada sama 2 orang itu, sayang. Ya, kamu gak usah khawatir. Aku Intinya kamu mau ke kamar mandi dulu deh. ya udah aku anter ya. Iya. Ayo. Mana berkasnya? Kamu kan bukan mandor di sini. Kamu yang punya, aku yang punya. Ayo. Pak Adi. Pak. Bentar. Ini kan. Ini nggak sih rumahnya? Iya, dalam kan? Kamu ngawur langsung masuk. Mau di mana coba? Tapi kalau menurut Sherlock sih emang ini. Iya kan, bener kan? Ya udah. Bentar. Ini orangnya mana sih? Tapi nggak ada mobilnya sih. Iya, itu gimana ya? Nggak ada orangnya juga. Aduh. Aku padahal tadi udah ini sih. Udah ditelepon. Udah. Masa aku salah? Ini masa salah rumah? Ya kan ini udah bagus, cuma mobilnya mana ya? Tapi kalau dilihat dari rumahnya sih, rumah ini gak kalah jauh sih sama rumah si Fajar. Iya, iyalah. Fajar itu apa sih itu, Pak? Dia tuh cuma gaya doang. Ya tapi aku juga gak habis pikir, kenapa kamu kali ini bisa salah milih cowok? Iya, aku juga nggak ngerti. Reputasi dirimu sendiri deh. Memang, tapi ya aku juga agak habis pikir sih. Aku baru pertama kali ini ya dibohongin sama cowok sampai ditipu sampai segitunya loh. Kayak aku tuh, harga diri aku tuh langsung turun drastis gitu loh. Bayangin. Masa sih kita sudah susah seperti ini, masa kamu sih salah pilih orang? Kan kita nih mau numpang hidup sama laki-laki, Beb. Iya, apalagi dia yang numpang hidup ke aku. Kalau misalkan aku jadi sama dia itu, kan gak mungkin banget deh. Mikir gak sih anak itu bisa-bisanya bohongin aku? Kalau kamu jadi sama dia, ya aku gak habis pikir. Enggak, kira lah itu udah. Yang penting aku udah mutusin dia, aku nggak mau lagi. Ini ngapain nggak ada orang sama sekali? Coba ya, ini mana deh? Coba dia telepon lagi. Tadi Lama kamu banget. udah di mana? Ya, aku udah bilang OTW sini sih. Aku kan tadi tiba-tiba langsung ngechat dia. Jangan-jangan kamu ditipu lagi nih sama si Syahrul. Ya nggak bakal lah, dia itu orangnya tuh baik. Dia tuh Ya kayak baik, cuma di depan kamu doang sih. Apa jangan-jangan kamu ditipu ya sama si Syahrul ya? ya nggak bakalan lah. Kamu kan tahu sendiri dia kayak apa orangnya. Dia tuh baik, dia tuh kaya. Emang dia kaya, rumahnya besar, tapi dia gak punya mobil. Seenggaknya kamu kalau dapet dia, kamu tuh harus bisa dapet mobil, dapet perumahan. Ya tapi kan gimana ya? Mungkin aja mobilnya nggak ada, maksudnya mobilnya tuh lagi keluar, lagi dipakai sama dia. Dianya juga ini kemana juga. Mas. Nah, mas tuh, kenapa kalau kita tanya aja? Mas, Mbak. permisi, ini bener rumahnya Mas Syahrul ya? Iya benar. Bener kan? Mas Syahrulnya di mana, Mas? Ada di belakang. Oh, di belakang. Ada keperluan apa, Mbak? Bilangin dah kalau dicari sama Elvira sama Meme. Elvira. Sama Meme. Pasti dia udah tahu kok, udah ngerti. Tadi udah janjian. Iya, Pak. Ya. Makasih ya, Mas. Aduh. Ini tapi mana orangnya? Pokok kalau Sepi kamu dapet banget. Syahrul, kamu harus bisa dapet mobil, rumah, biar kita hidupnya gak Enggak kayak gini ya. Iya lah. Iya, dari kemarin-kemarin cari cowok, udah ada yang mapan sama sekali. Aduh. Cuma gak jelas, bilangnya kaya, ada punya mobil. Ada, tapi apa? Di Kuli sosmednya bangunan. di sosmednya bagus, punya istri lagi. Aduh. Kamu sih Kampus. ngapain juga? Ya aku Kalau ini cowok yang udah punya istri. ya aku misalkan dia kaya, dia banyak duit, ya aku pasti mau lah sama dia, meskipun mau dijadiin yang kedua pun nggak masalah banget. Nggak masalah lah, yang penting kan dia banyak uang. Ini udah ada istrinya, nggak ada duitnya lagi. Aduh. Udah bohong Ya aku lagi. rugi aku di sini, rugi banget. Udah dari isi bensin. Aduh, apes banget hari ini. Nggak diisi bensin, kita udah jauh-jauh dari rumah kita ya. Dipikir dari rumah kita tuh ke rumahnya dia, ke proyekannya dia tadi tuh. Dikira yang deket Kayaknya apa? ada
ada rumah baru-baru ya, Beb. Kenapa sekalian ntar lagi kita lihat-lihat? Iya, boleh sih ya. Apalagi rumahnya gede-gede gak sih? Iya. Aduh, kita bisa nih kalau misalkan... Kayaknya sih Syahrul gak mau beliin kamu. Iya, misalkan aku nih jadi sama Mas Syahrul, terus habis gitu aku bisa minta segalanya, kan aku pasti bisa minta rumah, minta mobil, minta segalanya. Jangan lupa kita aku hidup lagi, Kelas. kita hidup enak. Aku nggak bakalan lupakan kamu sendiri yang bantuin aku selalu mau deket Makanya, sama ntar kamu jadi orang cowok. kaya. Ih, ini siapa gitu di jalan? Ya nggak mungkin lah, Meme, kamu tuh soheb aku, bestie aku yang paling baik. Muah. Oke, bestot. Aduh, ini mana lagi? Lama banget ya? Iya, kita dari tadi sudah ngomongin berapa menit, ini sudah 10 jam paling ya. Aduh, Ya, Banget sih kamu, Beb. Jam 10 jam. betul bang. aduh, tapi ya ini muka aku Saya mau ke sana nanti. Sini masih ada tamu. dia kan. Oke, siap. Aduh, bentar. Siapa? Aduh, aku harus kacaan dulu gak sih? Elvira. Iya, Mas Kamu Syahrul. gak perlu pakai nelpon segala macam lah kalau mau ke sini. Kamu tinggal datang aja. Rumah aku selalu terbuka buat kamu. Oh gitu, Mas Syahrul. Iya. Iya. Gini Mas Ini Syahrul. ada apa? Kamu datang ke sini? Iya, bentar ya Mas Syahrul. Kan Mas Syahrul kemarin katanya ada yang diomongin sama El. Kemarin ya. Nah, Terus? saya sama El kesini tuh mau Bahas ngomong. itu. Gimana? Mas Syahrul ada waktu bentar nggak? Ya sebenarnya aku ini mau ketemu sama bos sekarang. Ada meeting gitu. Cuma kalau untuk Elvira ya bolehlah ngomong sama aku dulu sebentar, gak apa-apa. Iya. Masalah bos nanti bisa dibicarain nanti lah. Iya, Mas. Gimana, El? Ini kan tadi tuh aku tuh sebenarnya tuh kayak banyak pikir gitu ya, gimana mau jawab Mas Syahrul itu kan. Mas Syahrul kan waktu itu kan nembak aku nih, terus aku bilang kan aku masih butuh waktu. Terus aku nih masih lagi tanya-tanya nih sama sahabat aku, gimana. Aku sampai bingung loh. Aku sampai bingung kan tadi sampai Ya, Elvira sampai curhat sama aku. Ya udah, aku kasih solusi. Iya, aku tuh bingung, Mas. Jadinya aku tuh masih harus curhat dulu sama bestie aku ini. Ya iyalah, mau curhat sama siapa lagi? Terus yang mau dibicarain tuh apa? Biar langsung ke intinya gitu. Biar aku kan soalnya ada meeting sama Oh, bos, jadi iya, lagi dia lebih cepat lah gitu. Waktunya dikit ya, Mas ya. Ya, kamu tahu sendirilah. Sebagai orang yang memiliki kesibukan kan nggak bisa tiba-tiba ditinggalkan gitu. Iya, Mas Syahrul sibuk banget ya. Banget ya. Ya Oh, lumayan lah. Keren, Untuk keren, saat keren. ini memang kesibukan lagi padat-padatnya. Seperti itu, El. Mas Syahrul, jadi gini, aku kesini itu mau jawab pertanyaan Mas Syahrul. Mau nggak jadi pacarnya Mas Syahrul? Nah, Kalau itu untuk gimana saat tuh? ini aku tuh sebenarnya mau jawab ya, aku mau sih Mas Syahrul. Soalnya kalau dipikir-pikir ya Mas Syahrul itu baik orangnya, terus ya cocok lah buat aku. Cocok banget buat aku. Jadi ya aku nerima Mas Syahrul sekarang. Oh, syukurlah kalau memang jawaban kamu seperti itu. Aku merasa senang. Iya. Senang Aku banget. juga seneng, apalagi si El nih ya sudah kena tipu sama orang, tahu nggak? Kena tipu. Iya, Nah, Mas tipu Syahrul. gimana tadi? Ya, Tipu iya, maksudnya? kena tipu lah pokoknya. Iya gitu deh, Mas. Soalnya itu kena cowoknya tipu. itu bohong, cowoknya itu bohong gitu. bertanggung Cuma jawab gaya doang gitu Ya, loh. aku sebenarnya kalau sama Elvira memang dari kemarin-kemarinnya memang memaksa Elvira kan. Sebenarnya aku memaksa itu dengan tujuan satu sih, El. Biar aku kan sekarang sudah kamu tahu sendirilah, kehidupan aku sekarang sudah mapan. Jadi tidak mungkin aku masih menyendiri terus gitu. Iya, Untuk pendamping, terus orang tua juga sudah beberapa kali memaksa gitu. Iya. Jadi bolehlah kalau memang kamu menerima aku, tuh seneng banget buat aku. Aku bersedia kok, Mas. Ya iyalah, nunggu apa lagi? Ya udah, mendingan cepet aja nikahnya. Iya, Mas. Siap. Saya Mas tunggu dulu. Syahrul nih Oh iya, sibuk ya tadi. Disebut orang dah. aku kan mau ke bos sekarang. Iya. Tidak ada yang mau dibicarain lagi. Atau kita masuk dalam dulu? Enggak ada sih, Mas. Kalau misalkan Mas Syahrul mau pergi ke bosnya, mau aku temenin boleh juga. Oh, memang itu yang aku mau. Tapi bentar. Kalau kamu ikut mau naik apa? Ya, jalan kaki lah. Sekali-kali kita olahraga. Aku pengen banget dengan pacar aku yang baru itu jalan kaki gitu. Itu kan Mas. olahraga terlebih dahulu. Oh iya, olahraga, soalnya saya setiap hari udah olahraga, Mas. Aduh. Tuh. Jadi kalau misalkan hari ini mau olahraga lagi, kayaknya aduh capek
capek banget ya Mas. Jalan Oh berarti nggak mau berarti ya kalau misalnya jalan kaki. Sebenarnya aku tuh nerima apa adanya Mas. Kalau misalnya tadi tuh jalan kaki ya gimana Mas? Kamu jalan kaki sama El, aku naik motor kan kesian El aku dong. iya Mas Syahrul ini kan udah Kalau kamu udah sama El enak banget naik motor kan hidupnya. kesian aku juga. Aku yang jalan kaki ya gak mungkin kan kalau aku yang jalan kaki. Iya. Ya sebenarnya aku cuma bercanda juga kok. Tidak mungkin lah mau ketemu sama bos terus jalan kaki kan. Oh, kita Kayak pikir gimana sih? beneran. Ya. Apalagi kan sama pacar baru. Ya mana jelas mungkin kan ya nggak Mas harus mungkin jalan kaki gak mungkin juga. Iya, Mas kan. Syahrul Aku secara telepon Mas Syahrul. sopirku dulu ya, Oh iya Mas. biar kita nanti naik mobil aja ke bos. Oke siap. Secara kan Mas rumahnya Mas Syahrul kan gede ya kan ya. Mana mungkin gak punya mobil. Ini sebenarnya Jalan ada bukan siapa Mas yang jaga Mas? itu, cuma pembantu aja. Sebenarnya ini rumah untuk pembantu saja. Kalau rumah saya bukan yang di sini. Oh gitu. Jadi ada lagi ya rumahnya ya. Banyak rumah Ya nanti kamu akan aku bawa ke rumah lah. Oh banyak banget ya rumahnya Mas Syahrul ya. Oh, keren banget. Ya, lumayan ya, memang sudah. Pembantunya aja kayak gini, apalagi ntar kamu dibeliin rumah istimewa banget. Ya itu ya gimana coba. Aduh. Ini aja rumah pembantunya kayak gini. Gede anjir. Halo Pak. Nah iya, sekarang dijemput di rumah yang biasa ya Pak, yang tempat saya ketemu sama pembantu. Punya supir ya. Iya, segera ya Pak. Oke siap, ditunggu dah Pak. Oke, Keren. terima kasih. Mau jadi orang tajir nih. Sudah, masalah sopir, dia sekarang sedang menuju ke sini. Oke. Sudah, sekarang kita tunggu di depan atau tunggu di dalam aja? Tunggu Sini di aja sini deh. aja. Kayaknya di depan ini enak ya Mas Syahrul ya. Di depan aja ya? Iya. Sudah, yuk. Sekarang kita langsung ke depan. Kira-kira wah, keren. Motornya ini punya siapa ini? Ini motor kos saya. Motor kamu, oh lebih baik kamu taruh sini aja. Taruh sini. Kamu gak usah kamu, biar temanmu aja yang Loh kok aku sih ya Mas Syahrul lah, masa ya, iya aku. biarin nanti pembantu aja yang mindahin. Taruh sini aja. Ya sudah, yuk Iya, sekarang iya. kita Ini berangkat. kontaknya aku ambil ya Mas ya. Taruh di situ lah, Enggak, Bisa ditaruhnya gitu. nggak bakal Bang. hilang lah. Ya ini nggak aku kunci kok ini. Oh, iya, iya, iya. Aman. Sudah, sekarang yuk. Ini Mas. Kita tunggu di sini dulu. Si sopir saya masih perjalanan ke sini. Oh iya. Jadi kita tunggu di sini bentar doang kan Mas? Ya bentar lah, gak mungkin lama-lama juga di sini. Oke. Ntar lagi dia sudah datang juga kok. Panas nih. Ngomong-ngomong, kamu berdua ini langsung menuju ke sini atau masih jalan kemana? Ya tadi langsung ke sini lah Mas. Kita dari rumah tadi langsung ke sini kan. Emang tujuan kita tuh mau ke sini emang Mas. Tapi memang kamu serius sama aku ya? Ya iyalah Mas. Kalau aku nggak serius aku gak bakalan ke sini buat jawab pertanyaannya Mas Syahrul. Ngapain juga Enggak. panas naik motor gitu ke rumah besar, cuma hal-hal gak pentingnya gak mungkin kan? Masalahnya aku ini kan orang yang punya kesibukan yang cukup padat. Jadi kalau sama aku itu konsekuensinya ya jarang ketemu seperti itu, Elvira. Ya nggak apa-apa lah. Apalagi kan Mas Syahrul kan. Biasa pagi kan kerja. Iya nyari duit. Nggak apa-apa berarti ya? Nggak Serius ini nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Apa, tenang. Besti aku tuh menerima apa adanya sih. Betul. Siap. Pokoknya mungkin sekitaran 2 minggu ke depan kita sudah punya perencanaan masalah nikahnya kita kayak gimana gitu ya. Udah langsung mau serius nih. Wah, Ya tadi iyalah. kan di gedung kan. Iya Pak, ya kalau masalah gedung itu pikirin nanti dulu. Yang penting selama 2 minggu ini kita jalanin terlebih dahulu. Masalah kayak ada kendala apa, bagaimana cara mengatasi itu kan nanti bisa ketemu gitu kan. Kan kalau nikah di rumah gini kan nggak mungkin juga Mas, apalagi masuk perumahan. Ya kan nutup jalan, penting kan di gedung aja. Iya, nggak mungkin lah Mas Syahrul kan, nggak mungkin kayak gitu ya kan. Masa aku salah pilih orang, nggak kira lah Mas Syahrul tuh nggak mungkin yang kayak gitu. Pas Mas Syahrul tuh pasti di gedung, pasti Iyalah, mewah megah, tenang Iya, aku aja percaya ya Mas banget Syahrul. sih Beb sama Syahrul. Iya, Yaudah. pokoknya masalah hal itu urusan nanti saja. Nanti bakalan aku susun terlebih dahulu. Ya udah. Sekarang ini kan masih fokus ke kesibukan terlebih dahulu. Kamu tahu sendirilah, ya banyak kesibukan yang harus aku lakukan karena konsekuensi sebagai orang mapan kan memang seperti itu. Iya, Mas. Yuk turun, udah capek ini. Wah, tapi ini bukan yang Ayo cepetan, ini bukan proyek yang tadi. cepetan ayo.
Ini semua maaf ya. Ini gara-gara sopir aku. Sopir sampai lambat segala macam. Iya nggak apa-apa mas. Ngapain kesini ya? Kita ngapain kesini Mau sih, ketemu sama bos saya. Mas? Oh bos. Ya bos saya itu kerja di sini. Jadi tak lagi saya mau ketemu sama dia. Maaf ya, saya tadi ya El. Soalnya saya terlambat datang nganterin kamu. Soalnya Nggak apa-apa, nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa mas Syarul. Apa-apa kan? Kita juga Siap. tadi udah jadian. Aku dari bos dulu ya. Kamu tunggu di sini. Nanti kalau misalnya saya sudah ketemu sama bos, nanti bosnya saya bawa ke sini biar kamu kenalan sama dia. Oh iya, siap. Aku langsung sana ya. Oh iya, nggak apa-apa, silakan mas Syarul. Yaudah. Hati-hati. Bentar. Kok bisa di sini? Kesini sih? Jangan-jangan dia kuli. Aduh, gimana sih? Aduh, tapi Si Fajar kuli, sekarang si Syarul kuli. Gimana kalau kita kan bosnya aja, guys? Kan otomatis kan kalau itu bosnya Fajar, otomatis dia bosnya Syarul. Terus mereka berdua pasti bakal sungkem sama kita. Iya, karena kita udah yang punya ini semua. Proyeknya juga proyek besar deh, ini gak main-main. Ini berapa? Ini luas banget. Aduh. Tapi perasaan kamu dari tadi dapat kulit terus deh. Ya itu gimana ya? Aku ditipu mulu deh sama orang. Ini lagian apa lagi? Dih, kenapa sih Fajar? Ngapain kamu kesini? Kamu ngikutin ya? Kamu ngintilin kita ya? Kenapa kamu nyari duit di sini, ha? Nyari uang, mau dikasih uang? Kamu Ngapain celingak-celinguk? Maling aja. Pak Sahrul mana? Mobil Pak Sahrul kan? Mau store berkas sama Pak Sahrul. Store berkas. Kenal sama si Syarul. Oh, Pak Sahrul. Supir di sini, supir. Kok bisa supir? Ya gimana sih? Syarul itu kerja di proyek sini. Dia tuh sekarang lagi mau ketemu sama bosnya. Kok malah kamu yang kesini? Gajin ya? Ngomong-ngomong kenapa kamu juga balik ke sini? Bukannya kamu sudah sekarang pergi? Iya, karena Syahrul itu udah jadi pacar aku setelah aku putus sama kamu. Oh, syukur alhamdulillah. Berarti aku berhasil dong. Alhamdulillah. Berhasil apa? Alhamdulillah ya. Harusnya kamu tuh minder karena aku udah dapet cowok yang lebih dari kamu. Ya, aku berhasil membuktikan terhadap istri aku bahwa kalian berdua bukan wanita yang sungguh-sungguh menjadi istri kedua sama aku. Ya, aku berhasil menjebak kalian bahwa aku ingin membuktikan terhadap istri aku. Hah? Jebak apaan? Kamu tuh gak jelas ya? Dia nipu kamu, El. Dia itu nipu kamu. Bayangin kan kamu kan orang kaya. Pak bos dicari-cari malah ada di sini. Gimana, Rul? Berhasil semuanya, Rul? Ini pacar kamu, Rul? Bos-bos apa sih? Dia tuh kuli. Kok bisa bos sih, Mas? Ini bos saya. Ini bos saya yang saya ajak mau ketemu sama kamu. Kok kamu sudah ketemu sama Mbak. Bentar. Kuli, dia kuli loh. Dia kuli, Mas. Sebentar ya, Dia nggak punya sebentar. apa-apa. Sebentar. Aku jelasin kepada kalian berdua ya. Jadi sebenarnya yang ngebet untuk menikah lagi itu istri aku. Jadi aku harus mencari banyak cara untuk menguji kalian berdua, terutama kamu. Kalau ini nggak kenal, aku sama kamu nggak kenal. Jadi ngomong yang urusan sama kamu. Jadi sebenarnya akulah pemilik proyek dan pemilik perumahan di sini. Yang pertama, yang kedua, kenapa aku menyamar jadi kuli bangunan? Kamu kan mau sama aku karena pemilik perumahan ini, lantaran aku pemilik dari proyek ini. Iya kan? Sekarang aku buktikan sama kamu bahwa aku bukan kuli bangunan. Dan sekarang aku berhasil. Dan rumah Pak Sahrul sendiri itu juga rumah aku. Dan rumah ini juga rumah aku. Semuanya rumah aku. Dan ini juga mobil aku. Aduh, ini Sahrul, aku suruh untuk mendekati kamu agar aku tahu kemampuan kesetiaan kamu gimana kalau semisal kamu memang menjadi istri kedua aku. Sekarang terbukti kan? Sekarang sudah jelas Pak, kalau Elvira memang tidak pantas untuk Bapak. Ya. Sangat tidak pantas sekali. kok bisa sih? Aku berarti dibohongin dua orang nggak sih ini? Bentar, aku kayaknya harus pergi dulu deh. Aku ada urusan. Kamu jangan kayak gitu. Aku ada Kamu urusan. matiin. Kamu matiin aku besti meninggal kamu. kamu. Aku pergi dulu ya. Kamu bercanda. Mas. Masih ketawa ya? Masih sempat ketawa? Pak Fajar, si Elvira ini harus dikasih pelajaran Pak, biar dia tidak mengulangi tindakannya, karena dia sudah merugikan banyak orang Pak. Ya udah. Gini aku minta maaf ya. Aku baru tahu Fajar kalau kamu itu ternyata punya proyek sebesar ini. Jadi kan tadi kan kamu bilangnya kuli kan. Jadi aku nggak salah dong kalau aku mau ninggalin kamu, karena aku juga butuh duit gitu loh. Maksudnya aku juga butuh cowok yang berduit daripada aku yang modalin gitu loh. Kamu rela jual ini demi duit? Kamu rela? Serendah itukah kamu? Hah? Kamu kalau menikah tujuannya itu untuk barokah, untuk ibadah. Selesai. Aku tujuannya menikah, punya anak dan ibadah.
Itu pun karena paksaan istri aku, bukan aku yang memaksa kamu untuk menikah sama aku. Kalau aku pribadi, aku masih setia terhadap istri aku. Tapi untuk kamu enggak. Seandainya aku yang ngejar-ngejar kamu, oke, fine. Apa harus ya? Apa harus aku bilang kalau aku, ya sah-sah aja kan kalau misal aku bilang kuli bangunan terhadap kamu? Ya kan? Ya kan aku nggak tahu Fajar tadi kalau kamu misalnya kamu itu memang beneran punya proyek ini. Ya dari situ aku bilang bahwa aku kuli bangunan, aku pengen lihat hati kamu mana. Pak Sarul. Oh ini ibu bos ini. Pak Syarul, udah ketemu sama... Sehat kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Aduh. Jadi begini, saya udah lihat ya, udah tahu sekarang bahwa ini udah lama sekali pacaran sama Sarul. Cuman ini digantung. Iya. Pak Syarul, saya minta maaf ya. Enggak mbak, aku dia bohong. Aku setia kok mbak sama dia dan aku mau balikan lagi kok sama. Yang pertama, sedap. Yang pertama dia memang pacarnya Pak Sarul. Yang kedua, memang aku sengaja memang ingin menjebak dia. Aku bukan menjebak, aku ingin memberitahu terhadap sayang. Sini sayang, memberitahu terhadap sayang bahwa dia memang wanita nggak benar. Jadi sekarang terbukti kan, semisal dia sekarang nggak jadi nikah sama aku, dia kembali sama si Sarul naik mobil kita. Coba seandainya dia tahu kalau misal aku pemiliknya, pasti si Sarul yang diputusin sayang. Aduh. Iya. Sudah Bu, karena saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Fajar karena dari idenya itu saya bisa tahu perempuan ini seperti apa gitu. Dan saya ingin memberikan hukuman terlebih dahulu ya Pak. Iya, silahkan bawa aja, bawa ke kolam sana, Ya, ke Pak. tempat para tukang. Ya, biar para tukang biar bersiul semuanya, bersiul ya. Mbak, saya nggak jadi. Mbak, saya jadi kok mau sama dia mbak. Aku punya kabar baik sama kamu. Kabar baik apa? Coba gitu kata kamu. Tapi ya sayang, Apaan sih kayak baru pacaran aja, berapa 5 tahun? ternyata... Ini tespek sayang. Kamu hamil? Iya beneran. Oh, alhamdulillah. Benar kan apa kataku? Tuhan tuh pasti punya rencana yang sangat indah. Yang jelas, aku nggak perlu menikah sama orang lain. Aku nggak perlu menikah lagi dengan wanita yang lain. Kamu sih. Kamu belum nikah sama orang lain. Semisal aku nikah, udah akad. Kau begitu nikah, atas wijah halan. Aku udah habis sayang. Aku harus menafkahi dia. Aku harus menikah dengan dia. Aku harus melayani dia. Aku harus membagi waktu dengan kamu. Kamu nggak bisa bayangin kalau kamu menikah sama orang lain. Intinya, aku sekarang senang. Aku udah bisa hamil. Sekarang surat-surat ini nggak berharga sayang. Kalau cuma harta bisa kita cari. Yang penting sekarang kamu sudah punya anak. Kita kasih kabar orang tua kamu dan orang tua aku ya. Iya, sekarang kamu masuk. Terus gimana ya? Kuncinya di pasar dulu sayang. Kalau kunci motor di Oh, udah nggak apa-apa, cekat. biarin di sini kan pasti ada CCTV. Sayang bener aja. Iya, masalahnya kunci mobilnya di pasar dulu, gimana dong? Kita ke kantor ya, pakai mobil yang lain ya. Ya. Pakai mobil pick up ya. Iya. Ayo sayang. Enggak mas. Aku ampun. Enggak. Sana itu ada banyak lelaki buat kamu. Enggak. Kan mau sama lelaki kan? Di situ banyak kulit tuh. Banyak sekali. Iya, enggak. Berapa harganya kamu sih? Enggak jadi. Seribu. Enggak mas, ampun. Aku enggak mau.